Kepada beliau kami persilakan. Assalatu wassalamu alaika wa alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ilallah. Assalamu alaika ya khalil. Assalamu alaika ya
salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diyatana bil wahidiyatil rabbilatina. Alhamdulillah sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim ba'dadhu ya ayyuhal alaika rabbini bin bandur al-murmin bahaya majid qadas sallallahu surah yang kita yakini bersama sebagai sahibun nadhirah, sebagai naib rasul, sebagai al-haq al-was al-aqtab al-rasulihi ingkang tansah kita dereki Brahma karomat mbahnya sampai masjid Umul Wahidin radhiyallahu anha yang tansah kita dalam bersama para kiai yang kami hormati, para tokoh-tokoh agama yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, panitia pelaksana yang kami hormati, wabil khusus adikku penata acara yang saudara-saudara pengurus PSSI Jaya Kang Tresnani, para pejabat mulai tingkat provinsi sampai tingkat desa yang kami hormati, baik sipil maupun non sipil, terkhusus kepala desa yang kami hormati, saudara-saudara pengamal dari daerah yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri pribadi yang fakir dan zalim ini ikut di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan khususnya di malam kita diberi kemampuan untuk menghadiri acara yang penuh barokah di malam hari ini. Sholawat dan salam yang seindah ini semoga terlimpah bahwa keharibaan dengan kita sahibus syafaat penyelamat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'il anbiya wal mursalin wal malaikatin muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikram dengan penuh takdim. Marilah kita hadirkan para kasih Allah, para awliya Allah min awalihi ila akhirih. Wabil khusus beliau wakil zaman, wakil zaman, yaitu Mbah Imam Qadas Solo dengan harapan beliau yang sangat berkenan memberikan jamuan sahabat tarbiyah nadhirah pada malam hari ini benar-benar masyarakat membuatkan masyarakat berbondong-bondong kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mengenai soal-soal yang akan jadi debat panjenengan sekali lagi maafkan saya atas segala kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Kata-kata Allah yang jangan fahimullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita mau jujur, setiap pengajian termasuk milankan Kanjeng Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bid'ah. Kita lakukan. Lah bid'ah kedua pun dolalah dan hasanah. Nah, saya kira pengajian seperti malam hari ini seperti mulai usbu'iyah
Sahria, Robusana, Nusana dan Kubro. Itu termasuk bid'ah. Tetapi bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang menimbulkan manfaat kebaikan, bid'ah yang mengacu kita dalam peningkatan ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala, dalam peningkatan seperti malam hari kita akan tapi bid'ah hasanah hati-hati. Terus apa yang dimaksud perjuangan wakidiyah? Nah di sini perjuangan wakidiyah itu kalau kalian perjuangan usaha untuk melakukan sesuatu dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan. Itu perjuangan. Lah sedangkan wakidiyah itu berasal dari Arab, wahid, yang artinya satu. Wahid atas pun setunggal. Tunggal ini wahid. Lazim tambah ya tak. Itu wakidiyah. Yang artinya pun golongan dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utawi golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gabung perjuangan dan wakidiyah jadikan satu, artinya perjuangan wakidiyah artinya usaha menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk dia. Usaha dalam rangka mengajak masyarakat kembali ke jalan Allah. Jadi artinya walaupun tidak sama, tapi mengambil makna sama antara perjuangan wakidiyah dan perjuangan Fahfirullah wa Rasulullah SAW. Hadirin hadirin kami hormati. Sedangkan perjuangan wakidiyah itu meliputi 3 perkara. Atau tidak bisa. Yang pertama, sholat wakidiyah sebagai amalannya. Yang kedua, ajaran wakidiyah, atau dengan kata lain jejeri urip, meliputi lillah billah lirasul birasul lilghos birghos yuktitulah ditangarko takdimulah semua apa-apa. Dan yang ketiga, prinsipnya apa? Tidak pandang bulu. Dari semua golongan boleh mengamalkan. Intinya perjuangan wakidiyah itu bukan perjuangan kelompok atau perjuangan dengan tertentu. Perjuangan wakidiyah itu mengajak masyarakat dalam masyarakat Allah untuk mencapai ibadah dalam pencapaian ibadah terbelah. Yang pertama akan dijelaskan sholat wakidiyah. Itu sebagai amal wakidiyah. Sholat wakidiyah itu bukanlah suatu aliran. Tapi kalau dilihat dari arti bahasa bisa dikatakan thariqah. Tapi kalau arti kita tidak bisa. Ya. Nah, terus bila disebut diartikan bahasa sadar thariqah. Amar dijalan kebenaran. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananging menawi diartikan Islam saja. Ada suatu amalan yang berfungsi menjernihkan hati. Sholawat itu satu amalan yang berfungsi seluruh rangkaian doa yang terkandung dalam bahasa wakidiyah
mulai Fatihah ila hadratu sampai Fatihah batul jah. Itulah sholawat kita menurut arti istilah. Kenapa kau sholawat? Pertanyaannya, kenapa kau sholawat? Dan kenapa kau sholawat? Kau betul itu nih. Sholawat itu doa yang paling gampang diwaos dalam kondisi menapa kemawon, Pak, insya Allah cukup sampai diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sholawat. Kok gak doa lain? Pertanyaan. Amargi beliau bayar. Ini yang dipetugasi membenahi keimanan. Manungsa sampai rusak. Buatan imannya sampai rusak. Keimanan manusia sampai rusak. Keimanan manusia yang sudah rusak itu dibenahi oleh Mbah Yai. Terus beliau mencari cara bagaimana agar orang-orang yang tidak fasih, orang-orang yang tidak bisa baca Quran, orang-orang yang tidak bisa baca Arab seperti Safi ini biar bisa mengawasi dia dengan gampang. Nah, akhirnya beliau berbagi tugas Allah untuk menyelamatkan umat, ya, untuk membangun keimanan manusia tanpa pandang bulu, sehingga beliau mencari cara supaya bisa mengamalkan semuanya walaupun dia orang bodoh. Sehingga beliau menamakan sholawat dia, bukan doa dia, walaupun zaman terkandung doa. Pertanyaannya, apa bedanya nih doa atau sholawat? Doa adalah sholat oleh itu. Jelas beda. Jelas beda. Matur suwun Mas ya. Beliau Mbah Yai mencari cara agar kita atau orang-orang masa itu bodoh bisa membenahi keimanan tanpa mengalami kesulitan. Nah, beliau menciptakan satu alat yang disebut sholawat dia, yang berfungsi atau berkualitas menjernihkan hati. Pertanyaannya, pada sholat doa, kenapa kok? Karena sholawat berasal dari sholatan yang berbunyi sholi, yang artinya doa, kemudian dijamakkan menjadi sholawat, yang artinya beberapa doa. Sholawat itu macamnya banyak, 40 macam. Dalam kitab Sa'adatul ini dijelaskan 4.000 macam sholawat, termasuk sholawat dia dan sholawat itu yang terakhir. Kenapa tadi dikatakan beberapa doa? Karena sholawat mengandung beberapa kategori, ya, beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti pemberian rahmat tadim atau pemberian kemuliaan dan kasih sayang bagi Allah kepada Nabi. Itu sholawat yang pertama. Sedangkan tingkat berikutnya, sholawat Allah kepada selain Nabi, yang artinya pemberian rahmat dan maghfirah atau pemberian ampunan dan kasih sayang bagi kita manusia dan jin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenisnya ada 5 atau tingkatan. Yang ketiga, sholat malaikat dan sholat malaikat kepada Nabi, yang artinya permohonan kemuliaan dan kasih sayang bagi Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat atau jenis yang keempat, sholawat malaikat kepada selain Nabi, yang berarti permohonan
maghfirah dan rahmat bagi kita manusia yang mau baca salawat Nabi. Artinya malaikat memohon Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia dan jin setiap membaca salawat Nabi, maka malaikat memohonkan agar kita diberi ampunan dan kasih sayang. Dan terakhir, yang kelima adalah jenis sholawat kita, yaitu sholawat kita permohonan kemuliaan. Tapi tidak ada kesayangan. Permohonan kemuliaan dari Allah kepada Nabi yang memohon kita, karena beliau sudah mulia. Dan mungkin beliau sudah terkasih di situ. Sekarang pertanyaannya, malah soal Jibril itu bagaimana dengan kita? Maaf, kalau saya mengatakan kalau kita membaca sholat Jibril bukan tingkatan kita. Karena sholat Jibril sholawat yang diberikan malaikat untuk Nabi. Sedangkan kita ada makamnya masing-masing. Yang ada manfaat bagi kita itu sholawat yang pertama, yang kedua, keempat, dan kelima. Karena kalau kita sholat Jibril itu kalau tujuan kepada Nabi berarti kita tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena Nabi tidak butuh sholawat. Kita membacakan salawat Nabi dengan tujuan kita akan mendapatkan syafaat agar kita diadu kepada Nabi. Kita tidak membaca salawat kepada Nabi, Nabi juga akan masuk mulia. Kita membacakan juga mulia. Apa kita tidak membaca Nabi dan mulia? Tidak, kita mulia. Maka dari itu, kalau kita bersalawat sama kita, permohonan kemuliaan dari beliau. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum ya sayyidul qawmi di situ. Otomatis kalau kita membaca satu saja sholawat, maka Allah membacakan 10 kali lipat kepada kita. Makanya itu dari awalnya dari jenis yang kedua itu sholawat Allah kepada sang Nabi. Ya, sholawat Allah kepada sang Nabi itu buktinya bahwa kita seperti sabda Rasulullah, barang saya membaca sholawat kepada aku 1 kali, maka akan dibalas 10 kali. Ya. Barang saya membaca sholawat 10 kali, maka akan dibalas 100 kali. Barang siapa membaca sholawat sekali dibalas 1000 kali. Barang siapa membaca 1000 kali, dia hidup di dunia dibebaskan rasa munafik di antara kedua matanya sekarang. Situ. Nah, beliau membayar tahu itu, sehingga pengasuh dia yang bodoh seperti saya ini bisa memperbaiki mana dengan membaca sholawat dia. Kalau sudah bayar, kita nggak paham. Nah, padahal tadi seperti dijelaskan kayak Saiful ya. Quran ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Budun. Ya. Itu artinya berbakti ibadah kepada Allah. Bagaimana seperti kita yang bodoh awam itu? Nah, padahal yang dimaksud izin Allah. Orang bakal nggaikin manusia kejauhan pada manapun. Yang dimaksud kejauhan itu benar bohong. Oleh bahasa Quran, manusia otomatis selalu berinteraksi dengan manusia lain. Kenapa maksud amagi manusia lain? Itu pada kita sebagai makhluk sosial. Terus kalau dihubungkan dengan Quran ada yang mana sudah 10. Padahal setiap saat, setiap detik
kita harus baca doa Allah Subhanahu wa taala. Kan nonsen, betul sakit. Di sisi lain kita harus ya, berhubungan dengan manusia lain. Yang dosen kerja di kantor, yang guru kerja di luar kelas, yang apa itu tani mencampur dalam segala aspek kehidupan ini. Apakah mungkin? Sekarang coba kita bayangkan, apa yang mungkin mampu? Padahal setiap naik turun apa anggaran maju kita harus kepada Allah. Kan betul. Tujuan Allah kita hanya berbakti kepada Allah setiap detik. Izin Allah orang bakal gaji manusia kerja kau ibadah marang aku. Nggih. Terus sesungguhnya baik supaya kita bisa mengamalkan suatu amalan yang orang berdoa membaca beliau menyatakan untuk ajaran bagi dia yang disebut billah Rasul billah utawi lillah billah Rasul yang salah pakai billah kan mawon supaya itu syirik. Daya menggunakan cara. Artinya beliau merupakan kunci daripada Al-Quran yang selama ini belum ada. Apa kuncinya? Ya ajaran akidah itu. Kenapa tadi? Saat ini kita bayangkan, kita sadar kenal lillah, billah, lirasul, birasul, lillah. Kenapa nggak mampu? Sebagai makhluk sosial, kalau yakin. Nah di situ beliau disampaikan menciptakan amal yang berjenjang. Beliau juga menciptakan ajaran yang bertujuan makrifat billah. Makrifat itu apa? Makrifat itu tahu diri. Tahu adanya siapa diri kita, tahu siapa adanya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita apa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifat. Dengan kita adanya kita tahu kita sebagai hamba Allah yang harus berbuat kepada Allah karena yang akan menghadapkan Allah itu hanya makrifat billah. Jadi makrifat itu di sini terutama pada lillah, lirasul, birasul, lillah. Ya. Kemudian dibilahkan sehingga menjadikan makna kita. Monggo kita ucapkan saja. Saiki kita bayangke. Nggih, mraktekne surat al-Alaq tau. Sing kerja dan matani macul nggih. Terus kados panah menuju pulang nggih. Kados pacare niku tenggene kantor desa. Terus ngene apa saged? Dalam waktu bersamaan ketai baca kata. Nah, itu bahaya menjadi supaya kita ngapain Quran. Nggih. Saniki contoh kula kerja dosen mulang aja. Kula niat ingsun kerja atau mulang asraku. Taniati nderek perintah Allah. Taniati nderek nglakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tanya itu niatin derek bimbingannya bayi masjid. Niku boten kita jasa bayi masjid antem sing
Niku insyaallah dibaca terus namun remon ibadah nggih niku dereng tentu selamat sadereng kita sekotun Allah lalu kita tahu kepada khusus pundi saya menciptakan golong kita disebut birasul aku bisa kerja mergo insyaallah seseorang tidak bisa dikatakan bersyukur pada Allah bukan kebaikan pada kita yakin dan kita sama yang memberikan menambahkan kan Nabi menjangkep niku tasih binafsi nyapun tasih binafsi sadarane dibilah nih aku bisa kerja aku kerja niat dan tahu kerja niat perintah Allah aku kerja niatin derek tuntunan Rasulullah aku kerja niatin derek dengan bayar di sana ini berjasa dengan Nabi insya Allah ini sudah dijalani arif billah ma'rifat billah walaupun kita bukan arif billah karena ilmu kita beliau pun disebut arif billah kenapa? Amal sampai ke beliau memprogramkan bahwa pengamal dijadikan intelek kita yang paling. Nah saat itu seorang wali itu nopo arbila, kan arbila enggak? Dariku. Terus ciri-ciri arbila nopo? Saat ini wali itu artinya penolong, intelek, yang intelek bijaksana. Nanti seorang penolong yang bijaksana, yang bisa beradaptasi kepada siapapun, bisa bermanfaat menunjukkan kebenaran. Terus ciri-ciri arif billah bagaimana? Yang jelas ada dua perkara. Yang pertama, hal atau yang ada pada diri beliau. Orang melihat itu bisa timbul rasa meningkatkan ibadah kepada Allah. Orang melihat bisa timbul menghentikan kebijakannya karena melihat halnya atau apa yang ada pada diri beliau. Kalau kita dengan bahasa yang indah, walaupun saja hal yang ada pada diri beliau mampu membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, mampu membangkitkan roh-roh yang sedang tertidur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu halnya. Dan khaliyah yang ada dalam diri beliau, kalam lahiriahnya saja bisa mengubah rasa, melebihi perasaan kebahagiaannya selama ini. Contoh, kita memberikan amal kepada orang percaya yang berbahagia melebihi kebahagiaan amal-amal kita selama ini. Jadi membayai tanpa kita sadari mengangkat kita sebagai arif billah. Tidak ada masuk tingkatan. Memprogram yang telah. Apa beda-beda? Wali yang dia sebelum bergerak tidak menjadi wali. Kalau beliau itu seirama dengan sang Rasul. Dan beliau sudah dibekali karomah yang tinggi tanpa belajar secara batinnya. Walaupun beliau mempunyai karomah tinggi, contoh Gosawi ini ya, Gosawi dibatin seseorang batin, apa yang kepada Gosawi? Tiba-tiba Gosawi datang menemui dia. Walaupun panjang, itu namanya karomah. Siapa yang terjadi?
Saya kenal bagaimana Mbak Imas pada Solo, pulang di situ. Kalau orang terserah, kalau orang tak, aku kan deh, aku kan, saya suruh. Dan berpantas tapi nyonapan saya sendiri. Kalau mulai pada maghrib pun memang kalau pun momen menan juga nih pun tetap kalau melampan kalau kepada Allah ada saya kalau itu kalau balik durian beliau itu di Karomah itu pernah saya ditanya oleh seorang kiai dan tidak perlu saya sebutkan. Beliau bertanya kepada saya, maaf Gus, saya bertanya, apakah putra beliau balik bisa mengantarkan? Terus saya tanya, kenapa dia bertanya seperti itu? Kenalan saya Gus, saya batin, Gus Aktif saya batin, dia datang dengan marah-marah. Kenapa? Batin perlu. Kemudian sampai dekat batin juga datang. Kemudian batin juga datang. Terus saya maaf Karomah. Tidak ada hubungannya sama Nadro. Orang yang diberi hak soal Nadro otomatis sohibul. Apa? Contoh, saya saudara Aziz Banti. Saya Ahmad Rifai. Dia sohibul. Rekod Arifiyah. Sedangkan kita di Nawakiyah sohibul Bahiyah. Seorang sohibiyin ingin beri Allah sebagai sohibul Nadro. Saya bilang dia tadi, maaf ya, walaupun misalkan sampai bisa sampai tembus langit di Karomah, tapi kita tidak mampu mengantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dipihak untuk usul, mengantarkan usul. Yang diberi ada yang diberi tugas untuk membenahi keimanan manusia. Yang diberi tugas membenahi keimanan manusia, ada yang diberi khusus. Di antaranya menciptakan suatu buah karya, dan apabila buah karya itu diamalkan, ada manfaatnya bagi yang mengamalkan. Seperti Mbak beliau itu diberi suatu senjata oleh Allah, yaitu amal syakitiyah yang berfungsi mencerahkan hati. Dan terbukti amal ada manfaatnya. Nah, beliau disebut sohibul Hafidin. Pasti beliau diberi hak khusus, yaitu sifat salam dan jalan. Itu yang dinamakan maka darinya seperti itu. Kalau kita mendapat Nadroh Rasulullah, kemudian Allah menyuruh malaikat memberi keimanan. Ditugaskan kepada seseorang yang mendapat kebaikan seizin Allah, seridho Allah, seridho Rasulullah. Bayai walaupun berkata kepada Rasulullah mampu. Karena beliau Rasul, wadah kepada Rasulullah SAW. Maka itu adalah mengajak mengikuti tentang Rasulullah. SAW sudah meninggalkan akidah Rasulullah. Sehingga beliau ditugas oleh Nabi Rasul untuk memperbaiki umat manusia supaya melakukan akidah yang dibawa Rasul tadi. Otomatis kalau beliau berkenan dan beliau mau Rasulullah, ya Allah,
semua murid kemudian Allah menyuruh malaikat memberi iman. Biasa begitu, bicara baik, gitu. Dan yang diberikan baik. Kalau sapi seperti sapi ini, dan diberi tugas. Baru satu sapi anaknya ya putra beliau, tapi tidak mampu. Karena tidak ditugasi sebagai nabi rasul yang diberi memberikan berdoa yang dia niat al-ghos al-atab al-mutlaq rohutulih dan untuk dikir dalam setiap katanya selalu berdoa Allah. Diamnya beliau pun menyembah Allah. Zikir ingat. Dalam diam beliau itu ingat. Kalau sampai enggak, diamnya sapi sesuai nafsu. Perbedaannya itu. Di samping itu, beliau juga menciptakan sulit bersifat Allah, yang tidak bersifat Allah. Beliau menciptakan semua yang tanpa kita sadari, kita menerapkan sudah termasuk golongan sudah bersifat Allah. Apa itu ilmunya? Birasul. Kita menyadari bahwa semua jasa Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak mungkin bisa seperti ini. Kita menyadari. Kita buatan kanjeng Nabi, paham. Napa dari salat, napa dari mati sama. Kalau kita menerapkan itu dengan sendirinya. Kita syukur kepada Allah, karena bersyukur kepada orang menjadi kebaikan. Ya itu, bahaya itu istimewa. Ilmunya tanpa kita dari penempatan kita golongan orang yang benar-benar tertinggi di kancah ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Pada terus penerapan beliau bagaimana? Kita menyadari kalau tidak ada host kita mau seperti itu. Kita lakukan. Pertanyaannya, kalau beliau itu lil hostnya mengajak tidak pandang bulu, kita masih pandang bulu. Bertentangan dengan bos. Di sisi lain kita mengaku jasa beliau, di sisi lain kita buat tentang beliau. Berarti tidak bos. Berarti binafsi, ikuti hawa nafsunya, karena nafsunya. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita meningkatkan kualitas kita dalam ibadah kepada Allah, meningkatkan kualitas kita dalam hal penerapan Birasul dan bilah jalan yukti. Di samping itu, yang ketiga, tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, bangsa manapun, tua, muda, laki-laki, perempuan, dari Muhammadiyah, dari apapun boleh mengamalkan Salawatiyah tanpa syarat. Karena Salawatiyah itu bukan golongan, amalan. Dan perjuangan rahmatan alamin.
bukan perjuangan kelompok atau dinasti tertentu, karena sudah pandang bulu rahmatan lil alamin. Jadi ini perjuangan wakidiyah itu perjuangannya orang-orang yang ingin mencapai kebahagiaan dalam ranah inayah dan rahmatullah. Ya, karena Rasul juga bersabda, diriwayatkan oleh ini bagian kabeh termasuk bagian orang bepantau amal ibadah siro gumantung karo inayah rahmat Allah. Nanti kebahagiaan awal itu tidak tergantung pada amal ibadah kita. Kebahagiaan kita kelak tergantung dari rahmat, kasih sayang atau inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tolong mengawas dia dalam rangka mendapatkan syafaat dari Nabi. Yang dilakukan dengan penerapan jeri urip atau bersamaan dengan ajaran wakidiyah tadi. Kenapa tidak pada bulu? Terus syarat saya oleh inayah apa? Syaratnya oleh pitulungan Allah apa? Syaratnya apa? Oleh ridhonya Allah. Bersyarat oleh ridhonya Allah apa? Oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salah saya oleh syafaatnya apa? Oleh bimbingannya al-mutlaq roh usulihi di situ. Karena tasawuf ada tiga tingkatan. Mengabukan dari kalau semua ini mengabukan segala kelabat ini. Terus tasawuf tiga tingkatan. Yang pertama tasawuf ahadiyah. Yang kedua tasawuf rasulillah. Nah, berhubung kita mengenal wakidiyah, namun kita jelaskan tasawuf wakidiyah. Kita diperintah ibadah kepada Allah langsung, memohon kepada Allah. Tidak punya sampai tanpa adanya tangga yang pertama, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mampu melalui wakidiyahnya para nabi dan rasul. Yang mampu hanya para nabi dan rasul. Kita tidak mampu. Terus kita siapa? Yang gitu. Kita siapa? Kalau langsung naik tangga kedua kan mungkin. Kita ya karena Rasulullah. Maka kenalilah orang-orang yang pada Rasulullah. Kenalilah orang-orang yang bisa nyampe pada Rasulullah. Dekatilah, ikutlah. Yaitu banyak yang mau melakukan zakat Rasulullah banyak, sehingga kita tidak mampu. Kita akan banyak mengamalkan semua yang telah dicanang bayai. Kita mengamalkan sholat dia, ada amalannya.
Ketiga hal itu satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dipisahkan itu saja ya beliau kita bukan pengamal, pembaca atau penonton. Agar kita sampai tahu lagi dia, kita amalkan semuanya bersama. Sholawatnya kita amalkan, ajarannya kita terapkan, prinsipnya kita lakukan. Insya Allah itu dengan sudah kita sudah menjadi dapat dia. Kalau kita kendaraan dia di situ. Pada intinya yang saya jelaskan tadi, untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala kita melalui bapak dia. Lewat itu apa? Melakukan apa yang beliau Mbah Madib. Bagaimana kalau betul sapi? Lagi goblok sampai maten. Goblok. Baru gue sapi tidak bisa mengantarkan. Gue sapi pencipta, bukan ma'alim. Kalau gue sapi ma'alim, ya bisa. Tapi belum gue sapi ma'alim. Gue sapi makan dari Mbah Yai, gue sapi hanya mengarahkan kepada Mbah Yai. Terus apa karomah yang diberikan Allah kepada putra-putra beliau? Fungsinya diberikan Allah untuk mempertajam ajaan, supaya orang percaya bahwa Mbah Yai adalah seseorang yang diberikan Allah. Hanya itu fungsinya, untuk meyakinkan. Hanya itu. Karena apa? Karena putra-putra beliau hanya berarti ila siratal mustaqim, yaitu hanya pemberi petunjuk kebenaran, bukan mengatak. Itu contoh. Simpulan itu sapi. Itu contoh bersapi. Bersapi hanya diberi yang berarti ila siratal mustaqim, pemberi petunjuk jalan kebenaran. Sebenarnya dari Mbah Yai ada menunjukkan siapa yang berhak, siapa yang mampu mengatur usulnya itu. Siapa yang mampu mengatur usul. Baru karomahnya dosa itu setinggi langit, tidak mampu. Apakah karma bisa disalahgunakan? Bisa. Karena karomah yang dihak daripada dunia darah tidak bisa hilang. Walaupun disalahgunakan, hanya saja terputus hubungan kami dengan sang terpilih. Jadi tidak bisa menunjukkan kebaikan. Saya ikat cerita. Pada ada seseorang itu pengamal dari Malang. Beliau tanya kepada Mbah Yai, "Nyuwun sewu ramai putra jenengan jalur 3. Napa Gusti? Napa sakit keteraken? Pak insyaallah 3 ini sakit. Ananging kan. Wonten ananging. Mbok bilih sesuai kali kula. Nek boten sakit. Sewaktu-waktu salah setunggal anak kula ngongkon sing bertentangan kali dia sampun dilakoni amargi niku sanes kula. Lah anak-anak kula dari kula sampun pasti anak-anak kula. Nanging lek ajaran sekolah itu wajib diikuti amargi niku kula. Ya ngoten. Ini baik, gawe ngoten niku. Contoh nggih, contoh Ahmad Safi nggih, Pak Sunario. Al-Qadhi Majidi dikejar. Ayo coba malah aku sebentar. Aku boleh Mbah Yai.
guru. Jangan putus. Terus akhirnya kalau kita bawa ke ranah atau ke hadiah atau ke Rasulullah atau wakidiyah, jelas kalau tidak sampai ke wakidiyah, apa momen ke Rasulullah? Tidak mungkin. Karena wakidiyah bahayai bagi wakidiyah. Masa Gus wakidiyah bahayai dia. Ini ku dia baiknya apa? Benjang-benjang. Kalau sampai dan jenengan pun dari sini-sini. Jenengan dari wakidiyah mawon. Kalau wonten lebet baik. Dari wakidiyah tersebut. Dari perjuangan wakidiyah. Perjuangan golongan orang yang mengesahkan Allah, bukan perjuangan wakidiyah nama loh. Jangan salah loh. Ada perjuangan wakidiyah nama loh ya. Maaf. Ini bukan perjuangan wakidiyah nama loh. Maaf. Saya kira bukan rahasia umum. Ada perjuangan wakidiyah ya kan? Nama. Bukan itu. Yang dimaksud arti bahasa. Perjuangan wakidiyah bukan nama organisasi. Nama, bahasa, usaha, lakoni, nyelamat nih, awake dhewe, keluarganya awake dhewe umat, tidak ada golongannya wong kan percaya Allah macam itu, ini mesti bayar, itu benar bayar, insya Allah, selamat, kalau yakin, Amir beliau disebut al-mutlaq. Roh usuli, itu artinya al-mutlaq. Mutlak jelas, pasti. Roh usuli, roh yang musuh kepada sebuah ta'ala. Roh usuli, roh yang musuh kepada sebuah ta'ala. Roh dan roh yang musuh kepada mutlak pasti roh yang musuh kepada sebuah ta'ala selalu berbentuk kepada Allah. Dan roh itu selalu paham apa yang di Allah. Karena roh usuli tidak demen-demen, bukan semua orang. Dan tidak sembarang orang dikasih Allah. Hanya dalam waktu 100 tahun Allah memberikan gelar roh usuli pada yang dipilih. 100 tahun, 100 zaman. Sebelum tahun, kalau ada orang berarti itu palsu, tipu-tipu badut jalanan. Tipu-tipu bukan atau memilih seseorang yang dijadikan roh usuli, roh yang selalu kepada Allah, roh yang selalu apa yang diinginkan yang hidup. Sehingga orang yang punya roh usuli pasti belum mengerti apa yang diinginkan Allah, apa maunya Allah setiap detik. Jadi kalau kita ikut beliau, Pak Allah, kita akan mengikuti Allah. Ada tahu tentang Allah. Itu. Terus sekarang pertanyaannya, kapan saya itu pernah geger? Waktu saya sama istri saya periksa ke Medan. Lah bedu bertanya, Mas rumahnya mana? Itu saya masih ada, saksikan. Rumah saya Banjar. Sampai dekat belum sebelahnya. Kemudian dia bertanya, sampai ngerti wakidiyah? Dia ngerti. Wakidiyah apa? Tolong jelaskan. Saya jelaskan. Dia marah-marah. Enggak seperti wakidiyah. Wakidiyah itu seperti itu marah-marah. Wakidiyah itu jelek. Wakidiyah itu menghargainya. Yang ikutiannya tidak masuk surga. Begitu. Jadi dia bertanya pada saya jawab baik. Dia marah-marah. Justru menghina saya. Katanya gini, kalau kamu mau, kamu usah beri pencerahan. Begitu kan enggak? Akhirnya
saya bilang, Mas, sama tadi awalnya bertanya, apa wakil dia? Saya jelaskan. Kok sama marah-marah? Ya saya tahu wakil dia itu mayoritas. Kiainya gini semuanya, gini lah aku udah sembang. Itu oknum, wakil dia. Wakil dia seperti itu. Wakil dia itu yang sebenarnya. Kenapa? Golongan orang yang mentauhidkan Subhanahu wa ta'ala. Aturan Rasulullah dipakai. Aturan Rasulullah dipakai. Lillah mengikuti perintah Allah, Rasul mengikuti Rasulullah. Lillah mengikuti juga sekalian. Jelas. Dia tetap bersikeras mengatakan bahwa dia kurang dan sebagainya. Terus mau saya jelaskan lebih lanjut, istrinya datang, diajak pergi. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak orang yang mengawas wakidah, tapi ya, kelakuannya bertentangan dengan bahaya. Kalau itu kita hubungkan dengan riwayat Ma'al-Marqati dari Rasulullah, barang siapa melakukan tumindak koyok tumindakku, berarti dia ada laku. Cerita nambah aku sesuatu enggak. Semua kang ngomong seneng enggak. Ben satu. Berarti terang berbahaya. Walaupun kita ngomong 1000 kali, saya tidak berbahaya, saya meyakin bahaya, saya ikut bahaya, tidak ada yang akan kita meyakini beliau atau bahkan kita golongan orang yang menganggap putra-putra beliau bisa dan mulai saat ini marilah kita tingkatkan rasa mahabbah kepada beliau. Al-mahabbatu anta khalaqa bil mahbub. Sudah kita seperti itu. Misalkan kita mau melanggar bahaya. Belum marinya berusaha meningkatkan kata-kata pada beliau dengan jalan kita terapkan bil-ghos. Kalau tidak ada beliau, kita yang mampu. Jalan satu-satu menumbuhkan cinta kepada beliau. Kalau tidak beliau sedangkan pertanyaannya nama seperti itu. Saya jawab. Dia sebagai balak larang siapa dari kita kan itu. Bos awake dhewe apa sapa sing disungani apa ketua kelompok kan gitu. Mari kita kupas pada Rasulullah, bukan golong aku. Barang siapa yang bicara di jalannya
atau depannya, langsung atau tidak langsung kenal atau tidak kenal. Tutup kalau aku Rasulullah. Sapa wae sing ngejar kebijakan ngarepe. Langsung atau gak langsung, kenal atau gak kenal. Harusnya mengatakan, contoh, kita pergi ke Kediri atau dari Kediri ke Surabaya, di tengah-tengah jalan ketemu, atau anak muda masuk ke tempat terlarang, kita tidak kenal. Itu kita juga berkewajiban menghentikan. Bagaimana caranya? Kalau kita diam, berarti berlaku cukup. Kalau kita biarkan, kita termasuk benar-benar semua karena kenal. Tapi kalau kita mau melarang, nggak kenal, nggak etis gitu. Terus beli bayai itu menciptakan cara. Ya langsung khusus kosong. Cik melakukan kejahatan. Kira biru. Juga sebelumnya ya Allah tolong benar tolong yang melakukan kejahatan. Itu yang mana? Supaya kembali ke jalan. Fabiru ilallah. Fabiru itu. Kita sudah berkewajiban. Depan kita. Karena dia dianggap pada dulunya kita pernah mondok di situ. Kubro tidak ketemu loh. Bagaimana? Mengadakan kubro sendiri. Kita tidak mau. Yang bekas satu yang mendapat jauh biar beliau sadar kepada putranya. Kemudian banyak karena serangan itu lagi jauh kita bayar saya berbayar ternyata kita mengikuti program dibayar. Apa program dibayar? Ada beberapa yang perlu saya jelaskan itu mungkin ada 4 hal. Yang pertama, acara-acara besar seperti Mujadah Kubro dilaksanakan di Pondok Guru. Yang pertama. Yang kedua, yang hendaknya pengnama ada saya, tidak ada saya, lebih-lebih tidak ada saya. Jangan terpecah belah, bersatu padu, bersama dipikul dengan sama dijinjing. Yang ketiga, berjalan jauh. Yang keempat, apa? Sudah kita pengamal, sudah dengan bayar, kita mengajak bersatu padu. Sudah kita membuang hal yang diberikan atau bahkan sebaliknya justru memelihara kita. Maaf, tidak benar. Saya hanya ingin menunjukkan BBE. Aku dewi sama dia saja ini tambah dari kita sendiri. Mari kita berhenti dan beliau kenapa? Itu nggak salah. Jauhnya tahun 2003 bulan Februari itu jauh pada adik saya
nihaya. Dan itu saya enggak dari tutupnya Nadim sendiri, dari saminya. Apa daunnya? Nih, lek pandang ini enggak mampu. Nah, lagi dulu. Bagaimana itu? Sebelum kita kembali menjadi manusia yang berwakilan. Artinya sebelum kita menjadi penguasa yang berwakilan dia, kita digulung, diambil malaikat Israel dulu. Untuk itu mari kita lihat kepada selama ini banyak kesalahan berbayang. Selama ini banyak melakukan pertang berbayang. Moga kita ngajar-ngajar lan mohon bimbingan pada bayang. Dengan adab sedaya kesempatan ini untuk baik. Saya khawatir kalau setelah ini kita tidak ketemu, karena mati. Malaikat Israel itu mencabut nyawa kita. Tidak, semuanya. Guys, sudah cabut. Ketebatan tidak. Nanti pulang. Perkara ini mari kita sebelum malaikat Israel mencabut kita. Mari kita mohon ampun kepada bayi dengan adab sesuai. Al-Fatihah. Ya alaika bantu ya sayyidi binatu silatil hadrat ya ayyuhal salam alaika rabbini min bantu ya sayyidi binatu silatil hadrat alaika rabbini binillah wanzur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirat mari kita mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita seiman di Palestina yang kita diberi kesabaran, diberi kekuatan, diberi keimanan, dan diberi jalan terbaik pada mereka semua. Mereka mendapatkan musibah. Dan barang siapa temannya lebih-lebih saudara mendapat musibah, dia diam, dia tidak membantu, berarti hatinya mati. Oleh karena itu, sebelum hati kita dimatikan SWT, mari kita mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina mendapat jalan terbaik. Al-Fatihah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa ibada wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa ibada ya wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Barik fi ma khalaqta wa ibada ya wa bi hadhihi mujahada ya Allah. Matur jazakumullah. Mugi-mugi amal-amal kita niki terima Allah. Amin. Hadirat. Terus monggo kita refleksi malih. Umur tahun itu kata Rasulullah nang kata boten syukure. Kata nentang teman Rasulullah kata lama mampai.
ingkang dipun Rasulullah. Monggo terbersih. Gusti diri kula ki Mbah Safi masjid niki, monggo. Kang kita mohon paring awas kita pikantuk sehingga kita pinas ya Safi salam alaika ya sampai al-khalqi sholat alaika nurul khalqi hadiran wa salahu wa ruhawadri wa ya sabi al-khalqi sholat alaika nurul khalqi hadiran wa salahu wa ruhawadri Bagaimana kepada Rabbi Wali sali ya sayyidi siwa Fa'in taru takunus Fa'in taru sayyidi Ya sayyidi Rasul Ya sayyidi ya Rasul Ya sayyidi ya Rasul Sayyidi ya Rasul Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasul Ya Ayyuhar Rasul Salamullah Alaika Rabbi Bidillah Wandul Al-Fatihah. Hadirat tamu saudara-saudara pisan kas awake dhewe nyuwun ngapun mbayai dembayai sing tak butuhne omah duduk wong pinter terus itu selama ini kita menjadi raja untuk mengikuti bayai atau tidak saat dulu memang punya awake dhewe baik sing tak butuhne wong jawabannya ada di hati kita masing-masing apa kita sudah ikut bayai keberuntungan alaika rabbini binillah bimbing kami nilai kepada siapa? Kepada bayai wamdurila ya sayyidi binillah ya itu radiasi batin ya maka akan mematakan kembali saat ini menawi kita niku balik loh baik buat kita saya itu butuh kita kurang lebih kita mau kita nyuwun bayai sifat segini nanti kita harus batal tan mulai saat ini membuat kita berusaha dan balik di mata kita berusaha mengikuti program bayai khususnya mengikuti program pemerintah yang dididikan bayai itu PSBB di Gedung. Ini bukan punya Safi, punya bayai dan ini merupakan lembaga hikmah tidak pandang bulu semua boleh ikut di dalam PSBB walaupun tidak jadi pengurus. Monggo kita kembali kepada bayai, monggo kita kembali pada nanti setelah kedisian mulai di seksa neraka itu kalau kita
diperdengarkan. Jauh-jauh jantung kita berdetak, kita mati ya gitu. Begitu sekali lagi mohon ampun yang baik, mohon baik. Ya Allah, sallallahu alaika rabbi bi'idillah wandur ya sayyidi binadillah musilatil hadrat aliyah ya Allah alaika rabbi bi'idillah wandur ya sayyidi musilatil ya Allah sallallahu alaika rabbi bi'idillah wandur ya sayyidi binadillah musilatil hadrat aliyah ya safi'al khaliqa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan la ibadati khudiyati ya sayyidi wa lumati ya safi'al khaliqa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam khudiyati ya sayyidi wa lumati ya ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Allah salimi ala Muhammad sayyidil ummi wa alihi wa sahbihi ala bil walidi ya rabbana fir ya sayyidina qariban bainana ya rabbana ya rabbana salimi ala bil ummi wa alihi wa sahbihi bil walidi ya rabbana fir ya sayyidina qariban bainana ya rabbana hadirin mari kita getarkan hati kita bagaimana masyarakat muslim bagaimana Allah khususnya nama qariban bainana ya rabbana 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 al-Fatihah. Hadirin dan kita hormati, di samping itu sampaikan bapak saudari Mbah Ainul kita dipani poin-poin saking 8 golongan tiang Islam ingkang beruntung. Pertama, sholat ten sof terdepan, sholat jamaah sof paling ajeng. Berkali sholat jamaah di saat imam yaitu Fatihah nama sholat Fatihah itu sambung takbiratul ihram. Ingkang dengan beruntung seperti itu sholat jamaah misi sof dengan kosong. Golongan beruntung yang nomor sekawan tilem dalam keadaan suci. Pada tilem wuduri. Golongan beruntung total sholat jamaah 10 kali bisa. Golongan beruntung nomor 7 besok yang sakit. Golongan beruntung nomor 7 nungak wong lan padahal ingkang dinungaken. Jadi
Jadi kita dengan wong, sing dengan betul, betul ngerti. Itu yang nomor itu. Dengan nomor duduknya kebajikan, duduknya kebaikan, menunjukkan kebenaran orang lain. Terus Allah barik lana tapi ya semua makhluk itu termasuk kita diangkat di tempatan golongan yang tanggal 7 mendoakan orang tanpa diketahui fafiru ilallah itu dia termasuk itu tanpa kita sadari beliau itu penempatan kita barulah salah satu cara menjadi golongan orang yang bertauhid itu bersama Allah. Nyari lagi dia tidak termasuk. Karena apa? Termasuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Begitu besar hanya itu. Gatinan awal dia monggo balas perhatian perjuangan kita. Kita susah balas karena hari ini hari yang terakhir bagi kita nanti malam kita sudah berdekat di situ. Maka karena saya pernah mendengar wawancara seorang bodoh tapi soleh dengan seorang alim tapi tidak soleh. Seorang alim beranggapan bahwa setiap hari baik. Wahai orang soleh, kapan kita berdoa yang tepat? Atau kapan waktu kita berdoa yang tepat? Siapa pada orang soleh? Kalau kita mau makan dunia, terus orang tadi walaupun saya kemarin apa kamu tahu? Kemudian orang soleh itu menjawab, anggap saja setiap hari kita akan mati, sehingga kita setiap saat bertemu dan berdoa. Marilah untuk hari ini kita bersyukur untuk hari ini, dan untuk kemarin kita bertobat dan beristighfar. Kita bersyukur untuk hari ini, sampai hari ini, sampai jam ini, sampai menit ini, sampai detik ini kita diberi kehidupan dalam hadiri acara hari ini, dan kita istighfar untuk jalan kita mendoakan seluruh umat dengan sebaik-baiknya, dengan illahi ta'ala, dengan keikhlasan Allah, dengan perasaan bodoh, perasaan hina, perasaan penuh dosa. Mari kita lakukan kesempatan kita. Anggaplah masyarakat, anggaplah kita mati, biar kita bisa maksimal dalam memohonkan umat untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Ibadah ya Allah, wabihadil mujadah ya Allah, Allah ibadah ya Allah, wabihadil mujadah ya Allah, Allah barik akhlak tawadi ibadah ya Allah, wabihadil mujadah ya Allah, Allah barik akhlak tawadi ibadah ya Allah, wabihadil mujadah ya Allah, Allah barik akhlak tawadi ibadah ya Babi Adil Mujadah ya Allah. Al-Fatihah. Monggo kita keterkan segenap jiwa kita pusatkan kepada Allah SWT, memohonkan akan masyarakat cepat-cepat kembali pada Allah, khususnya diri kita sendiri, hati kita, diri kita. Baik barakatnya hausnya ada sama wa awalihi wa sa'iri alaika ya Allah ya Allah.
وأعوانه وسائر الأولياء يا Allahumma wabillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausil jamaah wa awanihi wa sa'iri auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu bagi jami'ah tidak innal badila najauko aqul jarak wa jawab badil innal badila najauko aqul hadirin hormati alhamdulillah kita telah selesai menjaga di Susana Jawa Timur yang diselenggarakan di Sidoarjo, Kecamatan Sudat. Mari kita yakin kristal di hati. Ini tadi mendapat Allah Taala sehingga kita mendapat syafaat terbaik daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat bimbingan nadroh barokah daripada satu baik mandi sehingga Rasulullah SWT meridhoi kita sehingga kita dapatkan kinasih dan kenal Allah Taala sehingga diberi kita semua digolongkan orang arifin diberi keluarga sakin nama wadah diberi dengan soleh-solehah diberi peningkatan keimanan kita semua, peningkatan ibadah kita semua, peningkatan kebahagiaan kita semua, peningkatan kita semua. Kita dijaga hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa riya, sombong, takabur dan ujub, diganti dengan rasa penuh kebahagiaan, rasa bersyukur, dan dihiasi dengan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa kangen, rasa ingin ketemu kepada Allah dan diberi kemampuan untuk mendidik anak kita menjadi anak soleh-soleh. Dengan khusyuk khotimah di kesana Allah dan dicabut nyawa kita daripada iman dan takwa. Dia ampuni segala diampuni segala diberi khotimah yang kepada enak kepada bersih dan para orang tua kita yang meninggal diampuni di Allah SWT. Para bangsa kita, para buyut kita, para rakyat kita, para sanak kita, dulur kita diberikan alam kubur yang indah, alami dan jembar. Dan bagi kita mudah-mudahan dalam kondisi khotimah diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah itu kita yakin menggerakkan hati sehingga tidak sia-sia kita berdoa. Kenapa demikian?
Apa artinya? Esun Panjang dambaku. Panjang abis dan yakin ya ini menjadi asbabul nuzulnya kita mendapat barangnya abadi akan terjadi itu. amin 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 amin. Dan apabila itu kita tidak yakin ini akan terjadi, siapa hadirin akan menghormati. Yang terakhir kali saya al-fakir yang dolim, mohon maaf yang sebesar-besarnya kembali lagi atas kata-kata saya yang kurang sesuai dengan harapan harapan panjenengan sekalian yang berkenan. agar kalam bila saya ya menurut gua satu zaman adalah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada sampai Abdul Majid dengan doa jazakumullah khairan. Acara yang menutup. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Maaf